Ini judulnya Mayans The Hidden Wisdom Urban Monk Webinar. Oke. Dan ini covernya adalah cover dari yang sering diteliti oleh para ilmuwan mengenai kalender yang itu membaca ramalan sampai 5.000 tahun ke depan, berakhir di tahun 2012. Ya. Dan sejarah sendiri soal keruntuhan Mayan itu udah jelas, nanti di bab ini juga ada karena perang. Sebenarnya begini, Seekers ini juga Nyanyah baru tahu ketika mengurus konten dari Mayan ini sendiri. Orang ilmuwan selalu meributkan mengenai makna-makna dari kalender tersebut. Tapi lupa siapa yang membuatnya. Ternyata ini para pembuatnya adalah wanita yang priestess atau priestess pendeta suci saat itu yang ada di Mayan, perempuan, tapi ditutupin. Nah, itu dia. Nah, para wanita-wanita yang dianggap mereka memang tinggi secara ilmu spiritualnya, mereka ini tidak pernah turun gunung. Oleh karena itu, ini sama kurang lebih seperti kisah kemarin kalau teman-teman pernah gabung, masih ingat tuh? Tim Urban Monk, ada yang masih ingat kita kemarin bahas apa? Yang Atlantis atau Lemurian? Lemuriannya. Cakep. Terima kasih Kak Dayu. Iya. Nah, ini ada sedikit familiarnya di sini. Ternyata banyak perempuan-perempuan di suku Mayan ini yang mereka ternyata memang diagungkan karena dianggap memang terkoneksi dengan ibu bumi. Nantinya di bab berikutnya itu akan ada alasannya apa, dan dewanya juga siapa dan gimana. Nah, itu di situ. Dan ini di Google nggak ada. Memang jujur Yanya melakukan koneksi dengan bentukan yang merasakan vibrasi, tapi juga karena lama banget ya itu sebelum Masehi, itu yang mau nggak mau itu nariknya ya udah luar biasa ya, kalau malam ininya bentuknya kayak begini gitu ya, ya sudahlah gitu ya. Kak Dita, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Nah, itu peperangan itu sebenarnya kalah itu sudah dibaca jauh-jauh hari, Seekers, bahwa sebenarnya suku Mayan itu bukan untuk peperangan, tapi untuk kehidupan harmonisasi. Tapi saat itu ada perdebatan antara pendeta agung wanita dengan para laki-laki yang ingin memimpin dan meluaskan wawasannya. Karena memang sudah garisan dari suku Mayan itu memang sebenarnya tidak boleh berperang. Udah bawaan klannya. Tapi ternyata kembali lagi ketika pamornya tinggi, luas dan hebat, itu tiba-tiba punya keinginan lebih, selalu berambisi. Ini yang bahaya. Nah, ini kenapa Nyonya mau ngasih lihat dulu di mana letaknya. Jadi sebenarnya lumayan luas banget ini klan suku Maya, karena kembali lagi terdiri dari minimal 20 daerah. Cuma tidak ada rajanya. Nah, aneh kan? Suku Maya begitu besar, tapi tidak ada rajanya. Kenapa? Di masa dulu, yang diakui sebagai raja itu adalah yang punya kesaktian tinggi. Istilahnya seperti itu, the sacred power. Nah, masalahnya yang punya ilmu paling tinggi, kemampuan supranatural dan segala macam adalah perempuan. Mau jadi raja ya nggak bisa, kalah gitu, nggak berani. Tapi ya akhirnya disembunyikan mengenai hal ini, makanya tidak ada raja. Tuh. Ya teman-teman, selamat malam Seeker. Ini kita bisa melihat daerah Yucatan, Archaeological Site of Mayapan. Ini penampakan dari peninggalan suku Maya. Sebagian ya. Iya. Jadi ini sudah sangat lama dan bentuknya sudah tidak utuh lagi. Iya, Om namanya siapa? Ayo, Om Chandra, ini mungkin buat Sikas kan karena kita lagi on nih ya. Kira-kira sekarang kita menuju ke satu tempat, ke arah satu tempat. Mana coba? Jadi coba, oke. Nah, jadi begini, Sikas, yang sekarang kita lihat ini adalah salah satu peninggalan dari suku Mayan. Sebenarnya masih ada beberapa lagi, tapi ini yang menjadi pilihan karena masih lebih lengkap dibandingkan yang lain. Di tempat ini sendiri, yang piramid paling tinggi, itu adalah biasanya tempat ritual ataupun pemujaan-pemujaan.
Jadi yang hanya boleh naik ke sana itu adalah pendeta agung ya, priestess ya. Dan biasanya kalaupun memang ada sacrifice itu tidak dilakukan oleh para pendeta agung wanita karena itu urusannya laki-laki. Dan ini tidak ada di dalam Google ya. Jadi para pendeta agung wanita ini menolak sebenarnya mengenai pengorbanan manusia. Tapi karena yaitu ada perdebatan di antara laki-laki dan perempuan di masa itu, laki-laki yang ingin memimpin tapi tidak bisa memimpin, pada akhirnya mereka mengurangi jumlah laki-laki karena sebenarnya nanti masalahnya apa di halaman berikutnya. Kenapa? Ya itu karena ingin merasa tidak mau ditandingi. Dan untuk pengorbanan sacrifice sendiri dilakukan di lahan yang di paling atas yang seberang ya, Kak Feli, seberang dari piramid. Itu. Bukan di seberang ya situ. Bisa maju, bisa lebih mendekat lagi. Oke, ini sebenarnya kita lebih dekat lagi ya, kita masuk ke situ untuk bisa melihat tempat sacrifice-nya. Ini juga ada pertanyaan dari Kak Robito Asmi, kalau Atlantis simbolnya kura-kura, Lemurian lumba-lumba, terus hewan yang jadi simbol di suku Maya apa Kak? Ya. Oke, sejauh ini sebenarnya itu macan tutul, karena di masa itu banyak sekali. Dia kuat, jadi macan tutul. Tapi macan tutul pun juga kadang-kala sering dijadikan pengorbanan, karena itu dianggap anime spirit yang paling tinggi di Masuk. Nah, sekarang kita bisa lihat sendiri ya Seekers ya, untuk piramid yang sebelumnya itu sangat tinggi. Dan letak arah dengan piramid untuk sacrifice itu berlawanan loh. Jadi dalam arti nggak sama-sama, karena memang ada perbedaan apa ya, kayak memang ada perdebatan para wanita ini tidak setuju adanya korban jiwa atau apapun itu. Sama tadi seperti pertanyaan dari siapa Kak Dita tadi? Kak Regina. Kak Regina kan, kenapa sih dewa apa harus dikorbanin gitu, bukannya disayang gitu kan manusia gitu kan. Oke, itu nanti kita jawab. Nah di sini saja dari bentukan artefak yang ada ini sudah terjadi perdebatan pembangunannya. Jika satu tempat sakral saling terkoneksi dengan tempat sakral yang lain di satu lokasi Seekers, maka arahnya tidak akan berlawanan, dalam arti harusnya kalau menghadapnya begini nih, ini misalnya tangga, ini tangganya cik gitu kan, cik gini. Nah harusnya yang satunya begini juga berhadapan, tapi di sini yang satu begini, yang satu begini. Kami jelaskan. Oke, Kak Dita bisa apa kira-kira menurut kamu gambar ini versi kamu ya, versi kamu? Kayak dunia yang pusatnya tadi di piramid yang besar itu. Terus kayak di atas piramid tuh kayak ada simbol apa ya itu, nggak gitu kelihatan. Boleh, Om Chandra boleh lebih besarin lagi. Simbol yang atas. Iya. Itu dewanya. 3 itunya. Dewa ya. Itu ada 3 itu. Ada 3, tapi Nyanya cuma nyebutin nanti 1 aja. Yang paling penting, semuanya penting. Cuma Nyanya yang paling memberikan efek kepada para laki-laki dan perempuan di suku Mayan. Yang tengah itu nanti Nyanya bahas. Kayak gitu. Dan kita bisa turun lagi ke bawah Om Chandra, dan di sekitarnya itu adalah kejadian-kejadian di suku Mayan dan masa depan di sekelilingnya. Kita turun lagi agak pecah ya, kecilin lagi. Nah itu kita bisa lihat piramid yang paling tinggi. Oke. Dan awalnya itu kiri kanan. Oh kalau yang bawah itu menceritakan mengenai kematian. Itu dia. Nah di tengah tadi di tengah dulu Om. Kita ke tengah dulu. Kita masih ada yang lain soalnya. Ke
Tengah, oke. Nah, itu bentukan dari muara. Bunga, tengah tadi, tengah, betul. Bawah. Turun lagi yang ada hijau, oranye itu di tengah. Bukan itu pinggir. Nah, ini loh, yang ada bunga cabang. Dari tangga. Oke, nah situ stop. Nah, dari tangga itu Seekers kita bisa lihat makna dari simbolik ini. Apabila ketika situasi ritual sakral sudah dilakukan para pendeta agung wanita ya, maka itu seperti air kehidupan, sungai yang mengalir, bunga. Ini kan maknanya sebenarnya kayak bunga kan, bunga matahari kalau di sana. Dan ini sebenarnya berhubungan juga dengan kehidupan yang ada hubungannya dengan dewa yang tadi mau Nyonya ceritakan nanti. Nah, ini sebenarnya yang sesungguhnya Mayan seperti ini. Tidak ada sacrifice dan segala macam. Cuma kita bisa lihat ke arah bawah ya. Nggak usah digerakin lagi, udah kelihatan. Kecilin aja nggak apa-apa, sedikit aja. Nah, di arah bawah itu adalah karakter dari ambisi. Makanya dibatasin dengan chat. Karakter dari ambisi di mana adanya perdebatan antara feminin sebelah kiri. Ini. Kan tengah tuh ibaratnya keinginan ambisi. Yang sebelah kiri itu adalah wanita. Ya, betul Om, lingkarin wanita. Yang sebelah kanan adalah maskulin. Di mana di sini ada perdebatan. Nah, ini yang diceritakan sebenarnya dari suku Mayan. Oke. Dan untuk sedikit informasi, Seekers, dari yang tadi kita sempat jalan-jalan, tangga yang ada di tempat tertinggi yang ada di gambar ini, yang jadi kita juga sempat lihat tempat kita ritual, tempat kita jangan jadikan aku pihak ketiga, tetap sebagai Nyanya tempat itu ritual. Maksudnya tempat suku Mayan Pandita Agung wanita tersebut melakukan ritual sakral. Ini Nyanya jelaskan mengenai tangganya. Jadi setiap 4 tahap tangga 1, 2, 3, 4 itu ada afirmasi mantra yang dilakukan. Dan ini nggak ada di Google juga. Jadi 1, 2, 3, 4 ada afirmasi mantra. 1, 2, 3, 4 berhenti dulu, mantra dulu. Untuk sampai ke atas dan jumlahnya 91 tangga. 91 tangga yang kalau di total itu sebenarnya jadi gini 4 tahap level, 4 tahap. Jadi sebentar, sorry kalau Nyanya berantakan bahasanya kayak terburu-buru soalnya. 4 level untuk sampai ke atas, setiap tangga, setiap per level ada 91 anak tangga, gitu kan? Ya. Jadi setiap ada 4 level, satunya 91 anak tangga. Sehingga totalnya itu ada 364 anak tangga. 364 anak tangga. Tapi tangga yang tertinggi 1. Berarti total yang harus dinaiki para Pandita Agung wanita itu adalah 365 anak tangga sebagai perwakilan harinya dalam setahun. Gitu. Ada maknanya itu soalnya. Ada pertanyaan? Sorry. Tadi waktu jelasin 91 tangga itu partisipan di Zoom termasuk tim Urbanmo jumlahnya 91. Seriusan? Baru ini nambah 92. Tadi 91 pasnya jelasin. Ya kan 92 karena kan yang paling atas tambah 1 altar tertinggi. Iya. Wow. Sinkronisasi lagi. Banget, luar biasa. Terima kasih semesta, terima kasih semua energi Mayan semalam ini. Oh iya, Nyonya minta maaf kenapa Nyonya harus gelap. Karena ketika lebih mudah mendengarnya kalau agak gelap. Itu gimana nggak ngerti apa frekuensinya lebih masuk.